Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, teman-teman semuanya. Ketemu lagi di channelnya MTV Media Teknik Vlog. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kebahagiaan dan juga selalu ceria dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini ada Xiaomi Redmi Note 11. Jadi Xiaomi Redmi Note 11 ini dari pihak pemilik meminta setelah pergantian LCD. Jadi ini handphonenya sudah diganti LCD yang baru, segelnya juga masih ada. Kemudian minta di reset aja, menurut beliau diatur ulang aja. Nah, ini saya bagikan ya cara bagaimana kita mereset handphone apa aja, supaya setelah reset, setelah kita setel ulang ke pengaturan pabrik, itu handphonenya tidak terperangkap dengan akun Google yang lupa, atau sering disebut dengan FRP, Factory Reset Protection. Karena sering banget ya terjadi di sekitar kita, terutama user-user yang awam dalam hal sistem handphone. Mereka itu seringkali pertama membuat akun asal-asalan, entah itu passwordnya ataupun Gmail itu sendiri tidak dihafal. Dan yang kedua juga seringkali kita menggunakan dengan akun yang ada, misalkan kita beli COD-an, beli second, seperti halnya ini handphone Note 11 ini, beliau beli second, dan tentunya akun yang ada di dalam handphone ini juga bukan akun beliau, jadi nggak hafal password, terutama sandinya itu. Sering banget terjadi di saat handphone ini kita reset, kita setel ke pengaturan awal, itu terjebak mentok ya untuk verifikasi akun. Itu sering banget terjadi. Tapi tentunya tips yang sekarang kita bagikan itu untuk handphone yang tidak lupa password. Kalau lupa password, sandi, pin tentu beda ya. Karena kita tidak bisa masuk ke pengaturan. Nah, akun yang kita maksud adalah di dalam sistem semua handphone, yang dimana handphone itu sudah Android, itu pasti ada fasilitas yang namanya akun Gmail atau akun Google, atau juga sinkronisasi akun. Kebetulan ini yang akan kita contohkan adalah Xiaomi Redmi Note 11. Di brand yang lain, misalkan Samsung, Infinix, tentu penempatannya beda. Kalau untuk substansinya sih sama, letak hanya tata letaknya saja mungkin yang berbeda, tetapi intinya sih sama, bisa diterapkan di semua brand, semua merek. Jadi kalau misalkan kita mereset handphone ini supaya tidak terperangkap di akun Google, kalau memang akun Google-nya itu lupa, entah itu lupa Gmail-nya, entah itu lupa passwordnya, trik dan tips ini bisa kita gunakan. Bagaimana cara supaya seperti itu, supaya tidak terjebak dan terperangkap di FRP? Kita masuk dulu ke bagian pengaturan. Nah, tapi mohon maaf, pada kali ini kebetulan yang kita praktekkan adalah Note 11, Xiaomi Redmi Note 11. Tapi intinya sama, hanya tata letaknya saja yang berbeda. Jadi jangan jadi patokan untuk tata letak, tapi substansinya aja ya. Bagaimana cara supaya di saat kita mereset handphone ini tidak minta verifikasi akun Google di saat instalasi dari tampilan awal ke menu utama. Seperti yang kita lihat, ini nama perangkatnya Redmi Note 11 di versi MIUI yang ke-13.0.6. Nah, ini ya, versi Android ke-12. Tingkat keamanan yaitu 1 Mei 2023. Nah, untuk trik dan tipsnya adalah yang pertama, kita masuk dulu ke bagian pengaturan. Ini sudah masuk ke bagian pengaturan, kemudian kita cari di mana letak akun Gmail itu tertanam atau tercantum.
Kalau untuk Xiaomi Redmi Note 11 ini ada pada bagian akun dan sinkron. Pada bagian ini ya, kita buka bagian akun dan sinkron. Kemudian di bagian ini kita buka bagian Google. Kita klik bagian Google. Nah, ini adalah akun Google yang kita maksud, yang seringkali kita lupakan. Jadi sebelum kita menghapus atau mereset atau menyetel ulang handphone ini ke pengaturan pabrik atau pengaturan awal, kita hapus dulu akun Google ini. Karena kalau untuk menu keluar itu nggak ada ya, hampir semua handphone adanya fitur hapus. Nah ini kan ada satu akun, kalau misalkan akunnya lebih dari satu ya hapus semua. Terkadang satu ponsel itu digunakan beberapa akun yang tertanam di dalamnya itu. Jadi kita hapus semua. Ini sudah masuk ke bagian akun, kemudian kita klik lainnya. Di sini kan ada menu 2 yaitu sinkronkan sekarang dan hapus akun. Jadi kita hapus dulu ini akunnya. Ya, kita hapus, sudah beres. Kalau sudah terhapus akunnya, baru kita reset. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua itu kita masuk ke bagian tentang ponsel. Kita masukkan bagian tentang ponsel. Kemudian kita masuk keseluruhan spesifikasi. Nah, di sini kita akan mengaktifkan yang namanya opsi developer. Di sini kita akan mengaktifkan opsi developer atau opsi pengembang. Nah, setiap handphone pada bagian ini pun berbeda-beda untuk mengaktifkannya. Tapi hampir semuanya itu ketuk 7 kali pada menu-menu tertentu. Kalau untuk Xiaomi itu rata-rata ada pada bagian versi MIUI. Jadi kita ketuk 7 kali berturut-turut sampai muncul keterangan Anda adalah seorang pengembang atau opsi developer. Kita coba. Nah, kita lihat, nah di sini sudah muncul sekarang Anda adalah seorang pengembang. Jadi kita aktifkan dulu sebelum mereset handphone ini. Kemudian kita kembali lagi. Kita cari opsi pengembang tadi. Biasanya ada di bagian setelan tambahan. Kita coba cari aja, kita scroll. Nah, biasanya yang tadi saya katakan hampir rata-rata itu di bagian setelan tambahan. Kemudian kita scroll lagi. Nah, ini opsi pengembang ya. Kalau kita tidak mengetuk 7 kali, itu opsi pengembangnya belum muncul. Jadi untuk memunculkan opsi pengembang itu, kita ketuk di antara salah satu spesifikasi tentang ponsel. Memang berbeda-beda ya setiap handphone. Kalau untuk Xiaomi adalah versi MIUI-nya. Ada juga di bagian versi kernel. Jadi kita tinggal cari aja tempatnya di mana. Nanti di pertemuan mendatang, pertemuan selanjutnya kita akan praktekkan. Kalau memang ada pertanyaan, barangkali ada dari teman-teman yang belum memahami di saat mempraktekkan di ponsel yang lain. Nah, kemudian kalau sudah ketemu opsi pengembang, kita buka opsi pengembangnya. Di sini kita aktifkan buka kunci OM. Ternyata di sini sudah aktif ya, buka kunci OM-nya. Berarti sini sudah beres. Nah, dalam 2 trik dan tips ini kita bisa memilih salah satunya supaya tidak terjebak FRP itu. Apakah dengan menghapus akun Gmail atau dengan mengaktifkan kunci OM. Jadi pilih salah satu juga tidak ada masalah ya. Pilih dua-duanya juga no problem. Nah, ini ternyata sudah aktif. Kemungkinan besar ini handphone sebelumnya sudah pernah terjebak di akun Google kemudian di bypass. Nah, kalau sudah dua hal tersebut itu kita lakukan, baru kita melakukan reset atau pengaturan awal. Nah, dalam hal pengaturan awal atau reset handphone juga setiap brand merek itu mungkin tata letaknya berbeda-beda. Intinya sih sama aja, cari aja untuk opsi resetnya. Kebetulan kalau untuk Xiaomi ada di bagian tentang ponsel. Nah, di sini ada bagian setel ulang pabrik.
kita pilih setel ulang pabrik. Kemudian di sini ada penawaran setel ulang pabrik, hapus seluruh data. Perlu diingat juga dalam hal reset, tentunya salah satu konsekuensinya adalah semua data itu hilang, itu otomatis ya. Jadi sebelum mereset itu ya kita backup dulu data-data yang sekiranya penting dan cukup dan sekiranya penting. Selanjutnya kita tinggal pilih aja hapus seluruh data, cadangkan item dulu. Ini penawaran, barangkali ada yang mau dicadangkan di bagian akun. Kalau misalkan tidak ada, kita langsung saja setel ulang pabrik. Nah, untuk Xiaomi sistemnya seperti ini ya. Jadi setelah kita klik, kita tunggu dulu sampai pada 0 detik, kemudian kita pilih berikutnya. Kita tunggu sekali lagi dalam jangka 10 detik ya. Namanya setiap brand merek itu punya ciri khas masing-masing dalam menampilkan sistemnya. Kita tinggal pahami dan ikuti aja rekomendasinya. Nah, kita tinggal klik OK. Secara otomatis handphone ini mereset kembali. Oke guys, ini handphonenya sudah ketampilan welcome screen atau tampilan awal. Ini karena Xiaomi tentu saja MIUI dan ini adalah MIUI yang ke-13. Kita coba install seperti biasa. Kita klik anak panahnya, pilih bahasa Persatuan Bahasa Indonesia, pilih lokasi Indonesia Raya yang tercinta pula. Syarat dan ketentuan kita centang semua, kemudian kita klik lanjut. Memeriksa kartu SIM kita lewati, hubung ke jaringan juga kita lewati saja. Layanan Google kita klik lainnya, dan klik setuju. Setel sandi kita lewati dulu. Setelan tambahan kita lanjut. Layar kunci yang didesain ulang tinggal pilih saja yang mana, tidak setuju juga tidak apa-apa. Pilih peluncur bawaan, kita klik lanjut. Pengaturan selesai, selamat menggunakan. Kita coba apakah masih terperangkap di akun Google atau FRP Factory Reset Protection. Biasanya kalau Xiaomi, kalau masih terjebak di akun Google setelah seperti ini, kita klik pengaturan selesai, itu langsung muncul notifikasi Anda belum masuk, seperti itu ya. Untuk menggunakan ponsel ini, masukkan akun Gmail yang sudah pernah terdaftar di handphone ini sebelumnya. Seperti itu kurang lebih. Nah, teman-teman ya, seperti yang kita lihat, handphonenya tidak terperangkap di akun Google, jadi bisa langsung ke menu utama. Itulah trik dan tips tentang bagaimana cara mereset handphone dengan benar supaya tidak terperangkap di akun Gmail atau FRP. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna buat kita semua. Terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera, pancen bedas, pancen nyata, tentu saja istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.